Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lufansyah Farezi, kelas 5C Prodi PAI. Jadi di sini saya akan mereview tugas, yaitu mereview arti evaluasi penilaian dan pengukuran. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi saya di sini akan menjelaskan kembali tentang pengertian evaluasi. Nah, jadi di sini ada berbagai macam pengertian evaluasi menurut pendapat Mahrens and Lelman 1978, yaitu evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, B. Gronlund di tahun 1975. Juga di sini evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. C. Wrighstone di tahun 1956. Jadi evaluasi ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai yang telah ditetapkan. Jadi saya langsung yang B, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi di sini menurut Marcel mengemukakan bahwa evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya sesempurna-sempurnanya. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk meningkatkan hasil pengajaran karena itu evaluasi tidak dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan juga intinya adalah penilaian belajar dengan tujuan untuk memperbaikinya. Penilaian harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, bukan hanya guru tetapi siswa itu sendiri, dan harus ditinjau dari keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat mengetahui sampai di mana penguasaan bahan belajar atau kecakapan masing-masing siswa. Jadi di sini ada yang mengemukakan 3 jenis keputusan yang dapat dilakukan oleh guru berkaitan dengan proses evaluasi. Jadi keputusan pertama pada permulaan pengajaran. B. Keputusan yang kedua yaitu pada saat pengajaran berlangsung. Yang C. Keputusan pada akhir pembelajaran. Langsung saja saya akan membaca yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Jadi di sini itu prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut. Jadi Gronlund mengemukakan 6 prinsip penilaiannya, yaitu tes hasil belajar hendaknya 1. Nah, jadi itu mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Juga mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Juga membackup jenis-jenis pertanyaan soal yang paling sesuai mengukur hasil belajar yang diinginkan. Juga direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus. Penilaian atau evaluation. Nah, jadi kegiatan penilaian ini merupakan tindak lanjut dari adanya alat ukur atau tes. Nah, dan dilaksanakannya pengukurannya yang membuahkan hasil pengukuran. Keputusan mengenai penilaian tidak semata-mata didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi ada unsur pertimbangan dari pihak guru. Dalam pembelajaran, unsur pertimbangan memegang peranan dalam menentukan nilai akhir peserta didik. Pertimbangan profesional guru dalam menentukan nilai tidak dapat ditiadakan.
Jadi penilaian itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Di sini juga terdapat tujuan, peranan, dan fungsi penilaian. Nah, beberapa tujuan dan peranan asesmen dalam pembelajaran adalah: satu, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Nah, yang kedua, mengukur peningkatan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, menentukan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu. Juga di sini ada pendapat lain, yaitu Arifin tahun 2012 menyatakan bahwa fungsi asesmen atau penilaian hasil belajar adalah fungsi formatif. Nah, fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam mengadakan program remedial bagi peserta didik. Nah, di sini juga fungsi sumatif. Nah, jadi fungsi sumatif itu yaitu untuk menentukan nilai angka, kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Juga sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Nah, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Juga ada fungsi diagnostik. Nah, jadi yaitu diagnostik itu tersebut untuk memahami latar belakang atau psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Penilaian berfungsi diagnostis apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan. Sedangkan juga menurut Arkunto, nah di sini terdapat tujuan atau fungsi penilaian, yaitu untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu. Juga untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Nah, dilanjutkan dengan pengukuran. Jadi pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas. Nah, fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Langkah-langkah dalam proses pengukuran. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu menentukan gagasan konseptual dan mendefinisikan konstruk operasional yang mengukur pengamatan. Jadi di sini juga ada berbagai konstruk. Nah, jadi yang pertama konstruk konseptual. Meskipun cukup memadai untuk tujuan gambaran umum atau diskusi, untuk menggunakan istilah-istilah seperti kemampuan bahasa, pengetahuan tentang tata bahasa, atau bacaan untuk deskrip atribut individu tanpa mengembangkan definisi yang tepat untuk tes. Tujuannya mengukur atribut seperti ini, kita harus mendefinisikan mereka cukup tepat untuk membedakan mereka mondar-mandir mondar-mandir lainnya. Suatu atribut juga untuk memahami hubungan mereka dengan atribut lain yang sejenis. Juga ada konstruk operasional. Nah, jadi langkah yang kedua dalam pengukuran adalah menentukan prosedur dan kondisi di mana kita akan mengamati atau menimbulkan kinerja yang akan memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang konstruk kita yang yang kita ingin ukur. Mengukur pengamatan. Jadi di sini langkah ketiganya dalam pengukuran adalah untuk menentukan prosedur spesifik kita akan ikuti untuk kuantifi atau anggota esegan.
Pengamatan dari pertunjukan atau variabel ini adalah langkah yang membedakan pengukuran dan bentuk-bentuk ketetapan. Eh, Jadi, untuk kesimpulannya itu pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran itu dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kuantitatif. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.